Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendapat sapaan dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10 dengan tema bukan iman biasa. Sebelum menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kembali kami mengucap syukur atas semua berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau yang memberkati kami, pribadi lepas pribadi, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan juga Bapa, agar firman-Mu bisa kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagai kami orang Kristen pengikut-Mu. Bapa, kiranya juga Engkau yang mengurapi anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan firman-Mu yang akan disampaikan ini ya Bapa, bisa berkuasa atas kehidupan kami. Bapa, kami percaya Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini kami Tuhan, dan ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari sekalian, pada kali ini kita akan membahas bahan khotbah kita yang diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dengan judul perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya akan membacakannya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar berita tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak Engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah-rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka dia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Sampai di sini pembacaan nats firman Tuhan. Shalom kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. Nats ini menceritakan tentang perjalanan pelayanan Yesus ke daerah Kapernaum. Pada nats ini kita diperkenalkan dengan seorang yang akan menjadi tokoh utama, yaitu perwira di Kapernaum. Nah, biasanya jika dikatakan seorang perwira, tentunya dia itu bukan orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia orang yang terpandang dan orang yang sangat dihargai oleh dunia. Jika dikatakan seorang perwira, maka biasanya dia itu memiliki sifat yang bertanggung jawab, sifat yang berani, dia mengepalai ratusan atau bahkan ribuan prajuritnya, dan juga yang pasti dia bisa bertanggung jawab atas pekerjaannya.
Dalam perjanjian baru, seorang perwira itu disebutkan sebagai orang baik. Seorang ahli sejarah menggambarkan sifat-sifat mereka sebagai orang yang siap bertindak, sebagai pemimpin yang siap menghadapi bahaya dan juga pastinya terpercaya dalam setiap pekerjaannya. Nah, kita lanjut kepada nats kita pada hari ini, di mana menceritakan tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Siapa hamba tersebut? Hamba tersebut adalah hamba dari perwira di Kapernaum itu. Nah, jadi dalam hal ini, seorang hamba itu sedang dalam kesusahan. Kesusahan dalam arti dia sedang menderita sakit parah dan bahkan tadi dikatakan dalam Alkitab dia hampir mati. Nah, untuk itu dalam hal ini terlihatlah jiwa yang sangat luar biasa dari perwira tersebut kepada hambanya. Mengapa saya katakan begitu? Seperti yang sudah kita ketahui, seperti yang sudah sering kita dengar, maka dalam hukum orang Romawi, seorang tuan itu akan berkuasa atas kehidupan hambanya. Nah, bisa saja seorang tuan itu bersifat semena-mena atau bahkan membuang hambanya jika tidak berguna lagi, tetapi tidak dengan perwira yang satu ini. Dia mau terlibat dalam kesusahan hambanya, dia mau menolong hambanya. Itu bisa kita lihat dalam dia mencari pertolongan. Bagaimana hambaku ini agar dia bisa sembuh? Nah, pada saat itu perwira ini sangat berharap bahwa dia akan mendapatkan pertolongan untuk menyembuhkan hambanya. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat si perwira ini sepertinya sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka ketika dia mendengar berita tentang Yesus, maka di situ lahirlah imannya dan dia berpengharapan bahwa hambanya akan sembuh. Jadi dalam hal ini dia tidak menganggap dirinya itu tinggi. Dia tidak membawa jabatan duniawinya sebagai dia seorang perwira, tetapi dia merendahkan dirinya dengan dia meminta tolong kepada sahabat-sahabatnya, orang tua-tua Yahudi untuk berbicara kepada Yesus. Agar mereka menyampaikan, agar mereka memohon, agar hamba dari sang perwira ini bisa disembuhkan. Nah, dari hal ini bisa kita lihat bagaimana perwira itu memiliki sifat yang luar biasa. Yang pertama tadi kepada hambanya sendiri. Yang kedua kita melihat sifat yang sangat luar biasa dari perwira ini kepada orang Yahudi. Nah, mengapa saya katakan ini sifat yang luar biasa? Karena perwira ini adalah orang yang non-Yahudi, bukan Yahudi. Jadi, dia memiliki inisiatif, bahkan dia memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Yahudi. Dia memiliki inisiatif untuk membantu mereka melalui pembangunan rumah ibadat yang bisa kita lihat dalam ayat yang selanjutnya. Dalam hal itu, bisa kita lihat orang Yahudi juga mempunyai respek kepada si perwira ini. Karena dia sudah membantu orang-orang Yahudi, karena dia sudah membantu mereka dalam hal-hal pembangunan rumah ibadatnya. Kita bisa melihat dalam ayat yang keempat sampai yang kelima, yang menyatakan orang-orang tua Yahudi itu mengatakan bahwa ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dari kata ini bisa kita lihat perwira itu sendiri tidak berani mengatakan bahwa dia layak ditolong, tetapi orang Yahudi mengatakan kepada Yesus agar dia layak ditolong karena dia sudah berbuat baik kepada bangsa-bangsa Yahudi. Dalam hal ini terlihat jiwa besar lagi dari si perwira itu. Dia tidak membawa nilai duniawinya, tetapi dia tetap merendahkan diri, merasa tidak pantas untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa perwira ini membantu orang-orang Yahudi meskipun dia bukan orang Yahudi. Ternyata dalam dia membantu orang Yahudi ini, dia memakai uangnya sendiri untuk melakukan pembangunan rumah ibadat itu. Nah, kenapa dia sampai memiliki pemikiran untuk membantu orang Yahudi? Karena dia merasa pada saat itu rumah ibadat yang mereka tempat itu tidak layak lagi, tidak pantas lagi untuk beribadah. Maka dia memiliki inisiatif untuk membangun rumah ibadat itu kembali agar orang-orang Yahudi bisa aman dan nyaman beribadah di tempat itu. Nah, melalui hal ini bisa kita lihat bahwa si perwira ini
Dia menyatakan rasa hormatnya kepada Allah Israel, rasa syukurnya, rasa bahwa dia merasakan kekuasaan Allah atas kehidupannya, rasa percayanya bahwa Allah Israel itu adalah satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Melalui pembangunan itu, dia mewujudkan rasa hormat dan syukurnya kepada Allah. Nah, bisa kita lihat selanjutnya, kerendahan hati dan juga iman dari perwira ini semakin terlihat ketika Yesus sudah mulai mendekat ke rumahnya. Tidak jauh dari rumah perwira itu, dia sudah meminta sahabat-sahabatnya untuk meminta tolong menyampaikan kembali kepada Tuhan. Dia sangat memahami, perwira itu sangat memahami di mana orang-orang Yahudi sangat dilarang untuk berkomunikasi ataupun berkunjung ke rumah orang-orang yang bukan Yahudi. Maka ia sekali lagi meminta bantuan sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan kepada Yesus bahwa dia tidak layak untuk menerima pertolongan ataupun penyembuhan daripada Tuhan Yesus. Nah, dalam hal ini, karena melihat hal yang seperti itu, pada saat itu jugalah Yesus melayakkan dia untuk menerima penyembuhan itu, pertolongan itu dari Tuhan Yesus. Maka dalam hal ini bisa kita lihat dua hal penting. Yang pertama, kerendahan hati sang perwira tersebut. Dalam kerendahan hatinya, dia memandang dirinya rendah meskipun dia itu sosok yang sangat tinggi, yang sangat dihormati, jabatannya sangat disegani dalam dunia. Nah, tetapi dia juga memandang bagaimana tinggi kedudukan Kristus yang sangat luar biasa tapi malah dipandang hina oleh dunia. Jadi dalam hal ini dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya bahwa dia tidak layak untuk ditolong. Yang kedua, kita bisa melihat dalam imannya. Dalam imannya, perwira ini menggambarkan dengan membandingkan kedudukannya sendiri. Perwira ini menganalogikan kedudukannya dengan kedudukan Tuhan. Dia yakin bahwa Kristus dapat menyuruh pergi penyakit itu dengan mudah, sama seperti dia memberikan perintah kepada prajuritnya yang bisa kita lihat tadi dalam ayat yang ke-8. Jika dia mengatakan pergi, maka prajuritnya akan pergi. Jika dia mengatakan datang, maka prajuritnya akan datang. Dan jika dia menyuruh prajuritnya mengerjakan sesuatu, maka prajuritnya itu akan mengerjakan sesuai apa yang diperintahkannya. Dia juga berpikiran seperti itu dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jika dia bisa menyuruh prajuritnya, maka dia berpikiran bahwa Allah juga akan bisa menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengusir penyakit itu, penyakit yang ada dalam diri hamba prajurit tersebut. Dalam hal ini kita melihat bahwa Kristus itu berkuasa sepenuhnya atas semua makhluk hidup dan juga atas semua tindakan makhluk hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa Kristus itu mampu mengubah gejala alam sesuai kehendaknya, menyeluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, serta memulihkan tubuh manusia dari segala jenis penyakit, karena kita percaya pada Yesus sudah diberikan kuasa. Pengenalan dan iman perwira ini pada Yesus membuat dia semakin paham bahwa Yesus memiliki otoritas atas penyakit seperti dia memiliki otoritas atas bawahannya. Dengan otoritas yang ada pada dirinya, dia bisa memerintah bawahannya. Maka ia yakin pula dengan otoritas yang ada, Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan kuasa yang ada padanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam hal ini Yesus sangat terkejut, terkesan, atau bahkan dikatakan pada hal ini Yesus mengatakan pujian kepada seorang perwira tersebut. Pujian itu dia sangat senang karena Yesus melihat iman dari perwira itu. Terlebih heran lagi karena dia bukan orang Yahudi. Nah, jadi Yesus sangat terkagum melihat iman seorang perwira ini. Wah, ternyata ada orang yang bukan Yahudi yang memiliki iman yang seperti ini. Nah, seperti itulah kira-kira pemikiran Yesus pada waktu itu. Jadi setelah perwira itu menghormati, merendahkan dirinya, merasa dia tidak layak, maka Yesus melontarkan pujiannya dalam ayat yang ke-9. Bahkan Yesus mengatakannya di depan orang banyak, di depan orang Yahudi yang pada saat itu juga ada di situ. Yesus mengatakan,
Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, dalam hal ini, sambil berpaling dengan takjub, Yesus melontarkan kata-kata tersebut. Yesus merespon iman perwira itu dengan melakukan penyembuhan kepada hambanya dalam ayat yang ke-10. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang sampai kepada kita pada hari ini adalah bukan iman biasa. Hal ini bisa kita lihat dalam diri perwira yang dia adalah bukan orang Yahudi tetapi memiliki iman yang sangat luar biasa bahwa Yesus dapat berotoritas atas semua ciptaannya, atas semua makhluk hidup. Nah, pada kali ini timbul pertanyaan-pertanyaan kepada kita orang Kristen. Sudah berapa lamakah kita mengenal Tuhan? Sudah berapa banyakkah persoalan-persoalan yang kita sampaikan kepadanya, yang kita serahkan kepadanya, yang kita percaya dia adalah penolong dalam kehidupan kita, atau malah sebaliknya? Dan yang paling penting, sudah seberapa besarkah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Saudara-saudari yang terkasih, dalam nas ini kita sebagai orang Kristen seperti disindir. Jadi Tuhan di sini, Tuhan Yesus ingin kita melihat bahwa ternyata orang yang bukan Yahudi sekalipun bisa memiliki iman yang sangat luar biasa kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita, orang yang dikatakan pengikut Kristus, orang yang dikatakan percaya kepadanya, orang yang dikatakan setiap hari menyembah, memuji nama Tuhan Yesus? Pada hari ini kita ditegur, kita bisa melihat bagaimana dunia luar. Kita ditegur agar kita bisa menumbuhkan iman kita kembali, iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Yang perlu kita ingat juga dalam hal ini adalah dalam kita beriman, dalam kita berpengharapan kepada Yesus, kita tidak pernah bisa melupakan kasih-Nya. Kasih-Nya yang selalu ada dalam kehidupan kita, kasih-Nya yang selalu menolong kita. Maka dari itu tidak ada alasan kita untuk tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Mungkin selama ini sering sekali kita goyah atas percobaan-percobaan kehidupan kita, tetapi mari kita memandang kepada perwira di Kapernaum tersebut, bagaimana dia seseorang yang bukan orang Yahudi bisa memiliki iman yang sangat luar biasa kepada Yesus. Maka pada hari ini, saudara-saudari, kita diharapkan bahwa kita juga bisa memiliki iman yang bertumbuh, bukan iman yang biasa-biasa saja, tetapi iman yang luar biasa yang lebih berpengharapan kepada Yesus. Saudara-saudari, kiranya firman ini bisa menolong kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan kiranya kita tetap mengingat kasih Yesus dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Untuk memperkuat kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sudah selesai mendengar firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami tidak sanggup, kami tidak akan mampu menjalankan firman-Mu jika bukan Engkau yang menguasai kehidupan kami. Maka Bapa, kami percaya dalam kami sudah mendengarkan firman-Mu, dalam kami sudah menelaah Alkitab ini Bapa, kiranya Engkau yang memberkati kami, dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa atas kehidupan kami, sehingga Bapa kami bisa melaksanakan kehidupan kami, menjalani kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Bapa, kiranya Engkau yang terus ikut campur tangan dalam kehidupan kami, dalam kami berproses, dalam iman kami Tuhan, agar kami bisa tetap berpengharapan dan memiliki iman yang besar Bapa, iman yang sangat luar biasa seperti perwira Kapernaum. Bapa, banyak segala dosa yang telah kami perbuat, tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah mengampuni kami sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, ini segala kekurangan kami, kiranya Engkau yang terus menjaga kami Bapa. Hanya ini doa anak yang kurang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan yang sampai kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.